Shalom semua. Shalom semuanya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita. Kita mau berfokus, kita mau cari Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali di tengah-tengah, di tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas kami. Kami tahu Tuhan pada pagi hari ini, kami berkumpul Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi dengan satu kerinduan yang besar, kami mau cari dahulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenarannya, dan kami percaya Tuhan yang akan tambah-tambahkan. Dan kami tahu Tuhan, kami mungkin boleh datang Tuhan dengan segala, kami mungkin boleh datang dengan sakit, kami boleh datang Tuhan dengan kelemahan tubuh, kami boleh datang dengan persoalan pergumulan apapun. Tapi kami tahu ketika kami mencari Tuhan, kami tidak akan sia Tuhan ketika kami mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat-Mu masih nyata. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kaulah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari semuanya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari coba Tuhan katakan Allah sanggup. Allah sanggup
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tak berubah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Nya. Kita mau bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh ada sampai detik ini. Kita mau bersyukur kalau gereja ini boleh ada sampai saat ini. Kalau sinode gereja kita boleh ada sampai saat ini. Kita mau bersyukur kalau bangsa Indonesia boleh juga ada sampai saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
kami ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Ini doa kami Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari dengan iman percaya mengatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kami Indonesia, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa ini.
dengan iman-Mu, Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan. Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah Indonesia dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan. Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah Indonesia dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah Indonesia dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan hidup kami Tuhan. Kembalikan Indonesia Tuhan, kembalikan Pontianak Tuhan, kembalikan gereja kami Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Berbaliklah kau kepadaku, maka aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan kehidupanmu, aku akan memulihkan kotamu, aku akan memulihkan gerejamu, aku akan memulihkan bangsamu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan dan Rajaku, Kaulah Allah yang berkuasa atas semesta, surga bumi.
Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kemuliaan, Engkau yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Engkaulah keselamatanku, Engkaulah mazmurku Tuhan. Memujimu dengan puji-pujian, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Raja mulia. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan, biarlah Engkau boleh melawat setiap kami. Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh melakukan, dan firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua saudara. Ya, hari ini saudara melihat ada kue ulang tahun ya. Hari ini kita 3 perayaan ya. Ulang tahun Sinode GPKD yang ke-34 dan juga ulang tahun Gereja GPKD Family of God Pontianak yang ke-19. Dan juga ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Jadi sekali kita merayakan 3, tapi kuenya baru ditulis ini yang 34 sinode saudara. Ya, jadi kita sekalian, ya kita mau ucap syukur bahwa Tuhan begitu baik. Amin saudara. Jadi kita ada panjang sedikit ibadah, nanti ada ibadah perayaan. Nah karena serentak seluruh Indonesia mengadakannya di tanggal 16 Agustus, seluruh Indonesia merayakan ulang tahun GPKD ke-34. Jadi mereka akan ada perayaan, mereka akan nonton video klip sama seperti kita, ada doa, lalu ada kue, dan kue ini dibuat masing-masing gereja berbeda-beda saudara. Jadi mereka akan bikin dan ada kontes, jadi gereja lokal seluruh Indonesia akan dinilai, setiap daerah 1 juaranya, dapat 2 juta rupiah, lumayan saudara buat gereja, kalau kita menang kita dapat 2 juta di gereja. Ya, nah, terima kasih ya buat Ibu Inca dan semua jemaat. Nah hari ini saudara, kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik sama kita. Amin saudara. Ya, kita tetap belajar hari ini, mau belajar tentang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa saudara. Nah kita akan belajar satu tokoh yaitu kehidupan Daud. Ya, siapa saudara? Daud. Ya, kita belajar kehidupan daripada Daud. Kita baca sama-sama dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai yang ke 8. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ya, saudara bisa baca semua? Kalau bisa kita baca bersama-sama ya. 2, 3. 1 Tawarik 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Barsheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?
Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ayat 5 terus ya. Ya. Lalu Yoab memberitahukan pada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang senjata pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi, Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ayat 8, lalu berkatalah Daud pada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca sebelum pasal 21, 22, pasal 20, saudara akan melihat bagaimana kejayaan Raja Daud. Bagaimana keberhasilannya, bagaimana kemenangan-kemenangan besar yang dialami oleh Daud, saudara. Soalnya di masa kesuksesannya, di masa kejayaannya, di masa kehebatannya, kemenangan yang besar itu saudara, nggak ada satu musuh pun yang tidak bisa dikalahkan sama dia. Tetapi saudara tahu, di masa kesuksesannya, di masa kemenangan yang besar, ternyata disitulah iblis datang menggoda Daud, saudara. Iblis datang menggoda Daud, saudara. Pertama kita akan melihat bahwa Daud mengalami godaan iblis bukan pada waktu dia di bawah, tapi pada waktu dia di atas. Pada waktu dia mengalami kesuksesan, pada waktu dia mengalami keberhasilan, di situ datang godaan iblis. Di situ datang pencobaan, datang godaan iblis yang memang Tuhan izinkan iblis menggoda Daud, saudara. Datanglah godaan itu. Dan Daud jatuh di dalam godaan itu. Kalau kita melihat kisah Daud, ada 2 godaan yang dialami. Satu, perempuan raja panglimanya Daud namanya Uria, istrinya diambil oleh Daud. Yang kedua, godaan yang dialami oleh Daud adalah godaan dia menghitung jumlah tentara yang dia mau miliki, saudara. Salah nggak, saudara? Daud mengadakan sensus. Pada waktu itu tidak salah, saudara. Cuma masalahnya, salahnya di mana? Karena bangsa Israel itu milik Tuhan, bukan milik Daud. Dia tidak lagi bertanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kami menghitung jumlah kekuatannya? Jumlah tentara yang ada. Daud tidak bertanya sama Tuhan, apa motivasinya? Apa tujuannya Daud menghitung jumlah tentara Israel dan Yehuda, saudara? Dia ingin menunjukkan kehebatannya. Dia ingin menyatakan kepada dunia bahwa dia ini adalah raja yang luar biasa. Padahal dia menyadari bahwa seluruh kemenangannya dia itu bukan karena dia. Bukan karena tentaranya saja, tapi karena pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang membuat Daud berhasil dalam setiap medan peperangan. Tuhan yang selalu membuat dia berhasil dalam peperangan demi peperangan, saudara. Tetapi di pasal 21 ini Daud melupakan kalau Tuhan yang telah memberi kemenangan, keberhasilan di dalam kehidupannya. Datanglah iblis menggoda Daud. Untuk apa? Dia mulai melihat hasil kemenangannya. Dia mulai melihat keberhasilannya, kemenangannya. Dan mau menunjukkan bahwa itu semua karena saya. Dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa itu semua karena tentara pasukannya sekian banyak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, saudara, kita belajar apa, saudara? Bahwa kita harus berjaga-jaga. Pada waktu saudara dan saya sukses, pada waktu saudara saya berhasil dan menang, mengalami kemenangan yang besar, janganlah kita lengah, saudara. Setiap kita yang akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kita akan terus mengalami godaan dari iblis. Baik itu keinginan diri sendiri, iblis pakai keinginan kita sendiri untuk menjatuhkan kita. Saudara, iblis memakai setiap kesempatan untuk menjatuhkan kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ini. Memang pekerjaan iblis itu
adalah pertama dia menuduh, saudara. Pekerjaan iblis yang pertama dia menuduh. Dia dengan giat menentang usaha-usaha orang percaya yang mau menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Allah dan standar-standar yang benar. Saudara harus tahu kekuatan musuh kita. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita adalah iblis, saudara. Amin, saudara. Coba katakan, musuh saya adalah iblis. Nah, saudara harus hati-hati. Dia iblis itu berusaha dengan tuduhannya supaya saudara dan saya itu apa? Tidak hidup lagi dalam kehendak Tuhan. Tidak lagi hidup dalam standar kebenarannya, saudara. Dia berjuang keras untuk apa? Menentang, mencegah saudara supaya saudara dan saya sebagai orang percaya tidak lagi hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua apa? Iblis terus mengarahkan kegiatan saudara, pikiran manusia, pikiran orang percaya. Supaya apa? Supaya kita ditipu oleh iblis. Iblis adalah penipu. Dia berusaha menipu pikiran kita, menipu kehidupan kita. Iblis menipu Daud untuk berpikir bahwa Allah akan menyetujui perhitungan orang Israel. Saudara, iblis adalah penipu. Katakan 2, 3. Iblis adalah penipu. Dia tadi pertama penuduh, yang kedua dia adalah penipu. Dia akan menipu saudara dan saya. Untuk apa? Untuk tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Dia gunakan berbagai macam cara, saudara. Dan kadang-kadang dia gunakan firman. Seperti Yesus Tuhan waktu dicobai di padang gurun, iblis pakai firman. Yesus sedang lapar dan iblis berkata, engkau sanggup mengubah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, engkau sanggup mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa yang dijawab Yesus? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tidak berhenti sampai situ. Iblis mencoba Yesus lagi dengan kedua. Jatuhkanlah dirimu. Maka apa? Ada malaikat yang akan menopang kau. Ada tertulis. Iblis memakai firman Tuhan juga ada tertulis. Tapi Yesus menjawab dengan firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tidak menyerah. Iblis mencoba Yesus lagi yang ketiga kali. Iblis berkata kepada Yesus, lihat seluruh kekayaan kemuliaan dunia akan kuberikan padamu. Asal engkau menyembah aku. Tapi Yesus berkata, hanyalah engkau iblis, karena hanya kepada Allah saja kamu harus berbakti dan menyembah. Jadi iblis menggunakan firman untuk menipu Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa ditipu, karena Tuhan Yesus mengenal kebenaran Allah dan firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis gencar melakukan berbagai macam manuver untuk menipu manusia dan orang percaya dan gerejanya. Saya nggak tahu saudara sekarang udah mulai tertipu belum? Selama ini saudara baca firman, baca Alkitab, ibadah dengan rutin. Iblis mulai menipu saudara. Gak apa-apa, bisa online aja kok. Padahal saudara bisa punya waktu. Kenapa saudara berani makan di tempat yang rame-rame, tapi saudara ke gereja takut? Padahal gereja semua jaga jarak. Kenapa saudara berani liburan jauh-jauh dan kumpul dengan orang rame? Saudara tidak takut. Tapi saudara ke gereja, saudara takut. Kan terbalik. Iblis mulai menipu, gak apa-apa hari ini gak ibadah gak apa-apa. Kamu gak baca Alkitab hari ini gak apa-apa. Kamu doa gak apa-apa. Kamu masih kuat kok. Kamu masih hebat. Gak ada kamu ngalami apa-apa. Nah iblis kipas-kipas kita saudara gerejanya. Supaya tidak suka berdoa, tidak suka baca firman, tidak suka ibadah. Iblis mulai kipas-kipas kita. Kita mulai cinta nonton TV, ya kita mulai cinta Facebook dan sebagainya. Wah, saudara mulai cinta itu. Berjam-jam saudara bisa melihat berita-berita dan semua di media. Facebook, IG, Instagram, YouTube. Saudara bisa melihat. Tapi yang saudara lihat bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara, iblis mulai menipu kita. Iblis mulai menipu kita dengan apa? Iblis mengutus orang lain untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Sepertinya ada proyek, seperti ada kerjaan. Sehingga apa? Kita tidak ibadah. Kita tidak berdoa dan kita tidak membaca Alkitab. Kelihatan ini Kang tahu dari Tuhan. Tapi membuat saudara jauh dari Tuhan. Halo? Hati-hati. Iblis gunakan manuver membuat saudara
terlena, saudara pikir ini berkat Tuhan. Tapi ternyata itu membawa saudara jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Iblis itu benar-benar ada. Dia menuduh, dia menipu. Yang selanjutnya apa? Iblis senang membawa orang percaya kepada dosa, kesombongan, dan pemuliaan diri sendiri. Nah ini, karena iblis jatuh karena dia sombong. Iblis jatuh dibuang dari surga. Kenapa? Dia ingin menyamai malaikat yang lain. Dia ingin menyamai Tuhan. Kesombongan mulai masuk dalam iblis, saudara. Dan iblis mau supaya manusia juga sombong. Bangga dengan dirinya sendiri. Oh, saya ini hebat. Saya ini luar biasa. Semua kemampuan saya bisa atur semuanya. Kenapa? Karena saya pintar, saya smart. Saya kerja keras. Saudara mengandalkan saudara kerja keras, saudara hebat. Hati-hati. Hati-hati nih. Iblis mulai masuk menggoda manusia dan orang percaya yang mulai menyombongkan dirinya dan menganggap dirinya paling hebat dan semua karena dirinya dan kepintarannya. Hati-hati. Nebukadnezar dihajar oleh Tuhan karena kesombongannya. Sehingga sekian waktu tangan kukunya seperti burung, saudara. Herodes waktu dia berpidato dan orang-orang berkata, wah ini bukan suara manusia, ini suara Tuhan. Ditamparlah oleh malaikat Tuhan. Dia mati dan dimakan cacing. Saudara, Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi inilah strategi iblis. Iblis nyusup masuk dalam hati manusia dan mengatakan, kamu tuh hebat loh. Kamu tuh luar biasa loh. Wah, kamu begini. Nah, iblis mulai menggoda kita, saudara. Supaya apa? Kita menjadi sombong. Kita menjadi membanggakan diri kita. Kita merendahkan orang lain. Dan kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Saudara, ini cobaan yang menyerang kehidupan Daud. Sehingga Daud tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada dirinya, keberhasilannya, dan kekuatannya. Dia mau bangun kekuatannya. Seperti Yesus juga berkata, ada orang kaya yang menimbun hartanya, saudara. Dan dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku, lihat lumbung-lumbung semua penuh gudang-gudang dengan semua bahan-bahan makanan. Bersukacitalah, bersenang-senanglah. Dia membanggakan dirinya. Dia happy, saudara, dengan dirinya sendiri. Lalu Tuhan berkata, hei manusia, Tuhan utus malaikatnya. Aku ambil nyawamu sekarang, untuk siapa hartamu itu? Saudara yang dikasihi Tuhan. GPKDI 34 tahun itu bukan karena kehebatan GPKDI. Itu semua karena anugerah Tuhan. Gereja ini bisa berdiri sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Tuhanlah yang memberkati gereja ini sehingga gereja ini masih tetap ada dan bisa bertumbuh. Dan kita percaya Indonesia pun 75 tahun tetap masih berdiri. Dan Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa di Indonesia itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Di masa-masa yang kritis Tuhan bangkitkan tokoh yang luar biasa. Tidak masuk hitungan. Tuhan bangkitkan Jokowi mulai dari wali kota, jadi gubernur, sampai menjadi presiden. Semua karena apa? Karena Tuhan. Karena umat Tuhan yang berdoa. Karena karya Tuhan. Karena rencana Tuhan, saudara. Dan kita percaya juga Tuhan akan membawa bangsa kita kepada tujuan rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan membawa sinode GPKD juga kepada rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan membawa gereja ini juga kepada rencana Tuhan yang besar. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Daud tergoda dan menghitung jumlah tentara Israel dan Yehuda, apa yang terjadi? Hal itu membuat hati Tuhan sakit. Hal itu jahat di mata Tuhan. Waktu Daud mendengar apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan menghajar bangsa Israel. Langsung apa yang terjadi? Daud buru-buru datang sama Tuhan. Daud buru-buru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud memiliki kepekaan terhadap apa yang ada di hati Tuhan. Saudara, saudara belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa. Belajar dari Daud. Waktu kita tergoda dan jatuh dalam godaan itu, cepatlah kembali.
cepatlah kembali. Punya kepekaan. Apa yang ada di hati Tuhan? Oh, saya ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saya mau kembali sama Tuhan. Waktu Daud menyadari dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Jangan berdiam di tempat itu saja. Saudara balik kembali kepada Tuhan, saudara. Daud responnya hati yang luar biasa. Dia berbalik kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Pernyataan yang keluar dari mulutnya apa? Daud berkata, aku telah sangat berdosa. Perbuatanku sangat bodoh. Perkataan yang keluar dari mulutnya. 1 Tarik 21 ayat 8 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu sangat bodoh, saudara. Kita lihat sikap respon hati Daud. Hati Daud peka terhadap Tuhan. Dia lembut hatinya. Waktu Tuhan mengutus Nabi Gad menyampaikan pesan Tuhan, Daud mendengarkan. Dia memilih seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak melawan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Banyak kali manusia kalau ditegur lebih marah, lebih galakan dia dibanding orang yang menegurnya, saudara. Orang yang bersalah lebih galak dibandingkan orang yang tidak bersalah. Sering gak saudara menghadapi di lingkungan kita? Orang yang salah ditegur, galakan dia, saudara. Malah apa, saudara? Malah dia memukul orang yang menegurnya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan saudara sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan punya sikap hati yang melawan. Pada waktu Tuhan menegur saudara, Tuhan berbicara kepada saudara lewat hati nurani saudara. Tuhan bicara lewat firman, Tuhan bicara lewat hamba Tuhan, Tuhan bicara lewat orang tua kita, Tuhan bicara lewat peristiwa dalam hidup kita. Biarlah kita peka, kita dengar, kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Iblis akan berusaha narik kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan akan menarik saudara untuk dekat dengan Tuhan. Keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau ikut yang mana? Mau ikut iblis semakin dalam atau berbalik kepada Tuhan? Memperoleh kehidupan dari Tuhan. Daud dihadapkan 3 pilihan. Pertama, 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan. Pedang musuh menyusul engkau. Yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan yaitu penyakit sampar. Dari 3 hal ini, Daud pilih cuma yang ketiga, saudara. Nomor 3, 3 hari pedang Tuhan, penyakit sampar dialami. Karena dia berpikir kalau Tuhan yang menghajar, pasti Tuhan akan luluh hatinya. Gak mungkin selamanya dihajar oleh Tuhan. Saudara, 70.000 orang mati karena kesalahan Daud. Pernah gak saudara bayangkan, waktu saudara berbuat salah, dampaknya apa? Kalau saya berbuat salah, dampaknya bukan saya aja. Istri dan anak saya mengalami. Orang di sekitar saya mengalami. Dampak yang dialami oleh Daud, waktu Daud berbuat kesalahan, Tuhan menghajar, bukan Daud yang dihajar. Tapi rakyat 7.000 orang, 70.000 orang dihajar oleh Tuhan, mati kena penyakit sampar. Lalu buru-buru Daud merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Daud mengakui dosanya, Daud bertobat dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan Daud. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan hajaran terjadi, saudara. Mungkin saudara tiba-tiba, saudara sehat, tapi waktu saudara salah jalan, meninggalkan Tuhan, Tuhan mulai sentil, saudara. Tik. Saudara tiba-tiba sakit, gak baik-baik. Tuhan sentil, tik. Tiba-tiba langganan saudara tiba gak bayar saudara. Saudara mulai sakit kepala. Saudara mulai ingat, oh ya ada Tuhan. Berarti Tuhan sayang sama saudara. Tuhan bisa gunakan berbagai macam cara supaya apa? Saudara berbalik sama Tuhan. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud dan rakyat yang dipimpinnya supaya Daud kembali sama Tuhan. Daud menggunakan kain kabung, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia mencari Tuhan dan memohon ampun dari Tuhan. Respon yang luar biasa yang ada di hati Daud, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tutup dengan kisah. Saudara pernah dengar tentang kapal Titanic? Suatu hari kapal Titanic mau berangkat, ada Nyonya Albert Kalner, seorang penumpang bercakap-cakap dengan salah seorang awak kapal, Nyonya Kalnel. Menanyakan apakah kapal sebesar Titanic ini dapat tenggelam?
Lalu awak kapal menjawab dengan sombongnya bahwa kapal Titanic ini adalah sebuah keberhasilan di bidang perkapalan. Jadi Titanic tidak mungkin tenggelam. Bahkan kata awak kapal ini, Tuhan sendiri tidak mungkin menenggelamkan kapal ini. Saking sombongnya. Dan dia berkata kapal ini adalah bikinan yang terbaru dan terhebat. Dan gak mungkin tenggelam. Sekalipun Tuhan mau tenggelamkan, gak mungkin. Saudara, dengan sombongnya saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? 20 menit kemudian setelah pembicaraan itu. Sebelum jam 12 malam pada tanggal 14 April 1912 kapal itu tenggelam. Kenapa? Menabrak gunung es. Gunung itu kelihatan kecil kepalanya saudara. Tapi ternyata di bawahnya itu begitu besarnya. Waktu kapal itu menabrak pikir itu cuma batu kecil. Ternyata itu gunung es. Ditabrak, hancur kapal itu dan tenggelam. Saudara, Tuhan menentang kesombongan dalam hidup manusia dan kehidupan orang percaya dan gereja Tuhan. Jangan engkau sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan mengasihi orang yang rendah hatinya. Keberhasilan saudara, kehebatan saudara, itu bukan karena kekuatan dan karena engkau pribadi. Kita tahu semuanya karena Tuhan. Amin saudara. Semuanya karena Tuhan. Kalau saudara punya keluarga, punya suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, yang luar biasa. Jangan berkata, itu karena saya lu saudara. Bukan. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan buat kita. Amin. Sehingga Tuhan menjaga keluarga kita, istri, suami, anak-anak tetap takut akan Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Iblis seperti singa mengaum-ngaum hendak menjatuhkan kita. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Kita harus terus mendekat sama Tuhan. Kita harus ingat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara akan ditarik oleh iblis untuk dekat dengan iblis. Terus dekat dengan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan berkati kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Buka hati saudara, terima firman Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Sadari saudara dalam hidup kita, bahwa semua yang kita miliki semua dari Tuhan. Kalau saudara bisa meraih semua hal, semua dari Tuhan. Ingat jangan kita menjadi sombong, sehingga kita lupa bahwa sumber segala berkat dan kasih karunia anugerah itu dari Tuhan. Kalau kita bisa sampai satu titik puncak yang paling tinggi, ingat Tuhan adalah segalanya bagi kita. Jangan mengandalkan kekuatanmu dan jangan mengandalkan manusia. Tapi andalkan Tuhan tetap di dalam keberhasilanmu. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Kita tahu iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Dan membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat kalau dia menggoda kita, menipu kita, membuat kita sombong. Ingat kita mau merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya karena Tuhan. Kalau sampai saudara pernah ngalamin itu, biarlah hari ini kembali sama Tuhan. Datang merendahkan diri, mengakui dosa kita. Biarlah tetap punya hati yang lemah lembut. Mau ditegur dan dengar Tuhan bicara kepada saudara hari ini apa? Kembali kepada Tuhan. Kalau sampai Tuhan menghukum kita karena kesalahan kita, biarlah hati kita juga terbuka untuk Tuhan. Tuhan, ini aku membuka hatiku untuk Engkau. Aku membuka hidupku untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman ini pada saat pagi hari ini. Tapi biarlah pelajaran yang kami bisa ambil dari kehidupan Daud mengingatkan kami betapa kami harus terus berjaga-jaga
masa kami akan mengalami banyak sekali godaan-godaan untuk kami tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi satu hal, kalau kami tergoda dan jatuh, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan kami akan terus berjaga-jaga dengan Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan. Pada waktu godaan iblis datang hendak menggoda kami, biar kami peka tahu, oh ini bukan dari Tuhan. Kami harus menjauh, kami harus menghindar dari semua godaan itu. Berikan kami kepekaan dan kelembutan hati untuk mudah terus bertobat, mengakui kesalahan, meninggalkan yang jahat dan melakukan yang benar. Mari Tuhan, bangkitkan kesadaran itu di dalam roh kami, bangkitkan kepekaan itu di dalam roh kami. Kami tahu kepekaan itu muncul karena kami intim dengan Tuhan. Bahwa hati kami terus melekat padamu, intim pada Engkau, fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Mu, kebenaran. Karena firman-Mu yang menjamin kami, firman-Mu yang memberkati hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang menopang kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, bangsa kami Indonesia, gereja Sinode GPKDI dan gereja GPKDI Pontianak juga. Semuanya milik-Mu. Engkau yang punya otoritas dan kuasa di dalamnya. Engkau yang telah menuntun menyertai sampai hari ini. Dan Engkau juga akan menuntun menyertai sampai Engkau datang kembali. Menjadi pribadi yang dewasa, menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa ibadah yang kami alami hari ini boleh mengubah sikap hati, perilaku kami, pola pikir kami untuk bertumbuh seperti Yesus. Biar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan telah menebus kami, hidup kami milik Tuhan. Semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kami mau semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati semua umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Mereka yang lemah Tuhan menguatkan. Mereka yang sakit Tuhan menyembuhkan. Mereka yang terikat dengan apapun Tuhan yang membebaskan. Mereka bergumul apapun Tuhan yang menjadi jawaban bagi mereka. Ya, semua rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka, suami, istri, anak, orang tua diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehat dan perlindungan kasih Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati, berhasil dan menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga mereka. Diberkati masa depan mereka untuk pasangan hidup mereka. Mereka dapat pasangan hidup yang dewasa seperti Yesus. Diberkati ya Tuhan juga keluarga-keluarga yang sedang menghamil, istri-istri sedang hamil, diberkati kandungannya. Bayinya sehat, ibunya juga sehat, lahir dengan selamat pada waktunya. Dan segala kebutuhannya tercukupi. Dan Tuhan persiapkan mereka menjadi calon ibu dan calon bapak yang betul memiliki kasih dan hati Tuhan dan pribadi yang dewasa. Berkati buat pasangan-pasangan yang belum punya anak, kandungan mereka diberkati, dibuka oleh Tuhan sehingga mereka bisa mengandung dan tahun depan bisa punya anak. Dalam nama Yesus, mereka belum punya pekerjaan, diberkati, terbuka jalan sehingga mereka dapatkan pekerjaan yang terbaik yang tidak menghalangi mereka untuk terus dekat dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa buat Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan keselamatan buat Indonesia, buat Presiden kami Joko Widodo bersama keluarga, para menteri kabinet, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya. Diberkati Tuhan anggota Dewan, DPR RI, Provinsi dan Kota. Diberkati seluruh bangsa kami. Biar takut akan Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Segala kekacauan, keributan yang akan menghancurkan bangsa ini kami tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan darah Yesus, perlindungan para malaikat Tuhan ada atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Bagimu kemuliaan selama-lamanya.
Angkat tangan saudara. Saudara ini kasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam segala hal. Bapa sediakan bagimu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun engkau, mengajar engkau, membawa engkau berhasil dalam semua hal, menang dalam semua hal, dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus, sehingga siap menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita